Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Abdi Sitoris, Chandra, Ayam Gorila, si gendut yang manis, atau si gendut yang mempesona, whatever. Kali ini aku agak sedikit, mungkin judul kali ini nggak ada berkaitan dengan peternakan, tapi ada kaitannya dengan bagaimana kita menghargai orang lain, terutama bagaimana cara kita menghargai orang yang mungkin ada ilmunya yang pengen kita ketahui. Nah, jadinya teman-teman, hari ini aku agak bad mood ya, karena ngelihat beberapa komentar di YouTube. Memang sebenarnya media sosial ini sendiri adalah media di mana kita tuh bisa dapat kesenangan dan bahkan kesedihan, bahkan olok-olokan atau whatever, dan itu udah biasa. Tapi kali ini aku cuma mau bilang ke teman-teman gini, kemungkinan saya memiliki sedikit ilmu tentang peternakan. Sedikit, saya nggak mau bilang banyak karena memang cuma sedikit gitulah. Dan ilmu peternakan yang saya dapat ini adalah hasil dari saya yang memang belajar. Dan saya start belajar itu dari awal-awal sebelum dunia peternakan di Indonesia ini belum serame ini, itu sekitar 9 tahun lalu. Dan teman-teman yang sekarang, yang dulu berteman dengan saya itu udah jadi guru-guru besar, master-master di dunia peternakan, yang mana saat itu saya masih SMP. Dan beberapa ilmu seperti inseminasi buatan dan lain-lain itu saya dapatkan dengan susah payah dan jerih payah yang luar biasa susah. Dan awal-awal mula saya belajar inseminasi buatan itu dari teman saya di luar negeri dan beberapa grup-grup luar dengan bahasa Inggris saya yang terbata-bata. Saya belajar dari situ dan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari luar negeri, terutama ilmu masalah genetika, di mana di tahun itu kita belum pernah membahas tentang genetika ayam. Bahkan saya pernah menggunakan ayam broiler sebagai salah satu penelitian saya untuk menciptakan ayam kampung pedaging. Kalian bisa tanya-tanya sama teman-teman seperti Pak Beta atau teman-teman yang lain yang mungkin mengenal saya dahulu. Dahulu saya lah orang yang pertama memiliki ide untuk memasukin genetik broiler ke dalam ayam kampung untuk menjadikan ayam kampung pedaging dengan cara perkawinan yang diseleksi secara panjang. Dan itu saya dapatkan ilmunya nggak mudah, nggak hanya bilang lu punya ilmu bagi dong, atau nggak cuma modal minta disuapin, nggak. Saya mulai trial and error dan saya belajar beberapa jurnal-jurnal ilmiah tentang genetik, dan saya juga udah mempelajari tentang perkawinan dari beberapa jenis dari yang masih satu family atau dari family yang berbeda, dan apa yang akan terjadi jika ini dikawinkan dengan ini, dan itu sangat susah. Saya kali ini nggak mau bercanda banyak seperti video-video sebelumnya karena saya memang lagi nggak mood. Lalu saya baca komentar di Facebook yang bilang saya ini zolim, yang bilang saya ini pelit, fakir ilmu, yang bilang saya ini cuma jualan atau yang bilang saya ini kalau memang dapat ilmu dibagi-bagi dong. Jadi saya paham sebenarnya ini sebenarnya hal normal, tapi saya berharap teman-teman yang lihat video saya ini mungkin dapat poin yang bisa saya jelaskan, bahwasannya kalau kamu memang mau cari ilmu, datang. Atau kalau kamu memang mau cari ilmu, nggak gitu caranya. Karena yang mau kamu dapat itu ilmu, dan itu hal yang sulit sekali. Saya sangat menjaga tutur kata saya, walaupun saya ini sebenarnya blangsat, atau gue bisa dibilang sebenarnya di luar ini gue nggak terlalu bermoral. Tapi kalau gue udah ngomong sama guru gue yang memang gue sangat hormatin, karena gue butuh dia, gue selalu menjaga tutur kata. Dan saya juga tipe yang sangat menghargai guru gue, pasti. Dan dapat dari ilmu dari guru gue tuh nggak tipe-tipe gampang yang gue cuma minta tiba-tiba lalu saat gue bilang nggak gue kasih. Ada hal-hal yang nggak harus kita kasih ke orang lain, ada hal-hal yang memang harus kita kasih ke orang lain. Karena apa? Ini nggak cuma kejadian di saya. Beberapa guru-guru besar di dunia peternakan ini memiliki beberapa ilmu yang memang sangat mahal, dan mereka sempat membagikan di dunia internet ini.
hanya bermodal kebaikan mereka berpikir saat kita memberikan kebaikan kita akan mendapatkan kebaikan. Dan mereka sebenarnya salah. Karena manusia di internet ini luar biasa banget. Ada yang memang kita kasih ilmu itu sangat berterima kasih sekali, dan saya merupakan tipe yang itu. Ada yang kita kasih ilmu, ada yang biasa aja kayak dapat ilmu, oh ya udah. Ada yang kita kasih ilmu tuh malah menggunakan ilmu kita untuk nyerang kita balik, itu ada. Dan itu banyak banget. Jadi nggak semua ilmu tuh bisa diberikan kepada kalian, tapi kalian jangan berpikir bahwasannya tidak memberi ilmu itu pelit. Karena apa? Kalian nggak akan pernah tahu rasanya susahnya nyari ilmu itu sampai kalian harus menghubungi ini, menghubungi itu. Dan saat ada yang nggak mau ngasih atau mungkin belum mood untuk ngasih, udah langsung bisa klaim itu pelit. Saya tahu banget yang bisa bilang saya pelit atau mungkin guru-guru besar lain itu pelit. Itu orang yang malas belajar. Karena apa? Mereka mau enaknya aja. Andai kan mereka tahu nyari ilmu itu gampang, mereka nggak akan cepat ngeklaim orang itu pelit. Karena mereka tahu nyari ilmu itu susah. Kalian pernah tahu, saya pernah ditawarin menjadi salah satu mentor dalam inseminasi buatan. Nah, saya dibayar untuk itu. Itu seharga kurang lebih 15 juta. Hanya 6 hari kerja. That awesome, right? 15 juta. 15 juta. Hanya ilmu untuk memencet-mencet, menyemprot-nyemprot. Itu ilmu. Kalian yang minta gratis malah kalian berani bilang orang itu pelit. Itu pada mikir gak sebenarnya? Itu pada otaknya pada kerja gak sebenarnya? Ada aja alasan orang itu untuk dapat ilmu itu gak mau ngasih ilmu itu. Mungkin dia lagi gak mau ngasih, atau mungkin memang dibiarin dulu untuk nyari ilmu itu bagaimana. Nanti udah dapet, kalian tinggal bilang aja, bener gak ini mas? Saya senang orang yang gitu, yang nyari ilmu begini. Setelah mereka dapat kisi-kisinya, mereka langsung tanya ke saya, ini bener gak mas? Saya di situ memperbaiki, bukan berarti saya harus muntahkan ilmu, kalian langsung jilati ilmu saya, enggak gitu. Saya punya teman dekat di sini. Mungkin beberapa dari kalian kenal. Dulu saya nggak terlalu kenal ini anak sebenarnya, sampai saya benar-benar percaya. Dan saya nggak mau ngasih ilmu saya dulu sama ini anak. Tapi karena dia tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu dari orang yang memang dibutuhkan dia dan cara menghargainya, dia dapat ilmu dari saya sekarang. Karena dia tahu ilmu itu nggak perlu dibayar dengan materi sebenarnya, asal kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang yang akan memberi kita ilmu. Begitu. Kalian harus paham itu. Jadi stoplah bilang orang pelit, stoplah bilang orang rakus, stoplah bilang orang fakir, stoplah bilang orang itu zolim, stoplah bilang orang itu gak bermoral or whatever. Come on, jangan jadikan alasan malesmu itu untuk mengatakan orang lain yang buruk, yang bisa. Stop jiwa kemiskinan kalian. Kita boleh hidup miskin, tapi jiwa kita jangan miskin. Apalagi goblok, jangan. Oke? Saya rasa itu aja. Jadi kedepannya kalau kalian memang mau belajar, better kalian cari ilmu dulu. Kalau kalian memang belum yakin, kalian tinggal tanyakan aja ke orang yang lebih paham. Nanti dia bakal jelasin. Bukan tiba-tiba kalian datang minta ilmu gitu. Oke, saya rasa ini aja. Itu ada orang mau masuk kamar. Jadi saya sudahin dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.